Perkenalkan, nama saya Dina Kartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keputusan hakim. Keputusan hakim merupakan elemen paling penting dalam penyelesaian suatu perkara perdata karena menjadi puncak peradilan dan menjadi penentu status hukum para pihak. Di mana keputusan hakim juga sering disebut sebagai mahkota hakim karena mencerminkan keadilan, kebenaran hukum serta etika dan tanggung jawab para hakim. Meskipun banyak sekali aturan hukum tidak memberikan definisi secara eksplisit, tapi para ahli memberikan batasan. Sudikno Martokusumo menyebut keputusan sebagai pernyataan hakim di sidang untuk mengakhiri sengketa. Kemudian Ridwan Syahrani menegaskan pentingnya pengucapan di sidang terbuka untuk umum, di mana putusan harus dibacakan sebagai syarat sah, dibuat tertulis sebagai dokumen legal, dan mengakhiri perkara. Perbedaan antara which is pract atau yang dibacakan dengan vonis atau yang dituliskan dianggap sangat penting karena ketika terjadi perbedaan yang dianggap sah adalah yang dibacakan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis putusan hakim. Jenis-jenis putusan hakim terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu putusan sela dan putusan hakim. Putusan sela. Putusan sela terdiri dari 4 putusan. Yang pertama adalah putusan preparator. Pada putusan ini adalah untuk mempersiapkan pemeriksaan yang tidak memengaruhi pokok perkara. Kedua, putusan interlokutoir. Pada putusan ini berisi perintah pembuktian yang memengaruhi pokok perkara. Ketiga adalah putusan provisional yang memberikan penetapan sementara selama perkara berjalan atau perkara berlangsung. Terakhir adalah putusan insidentil, yang mana putusan ini adalah putusan yang dijatuhkan ketika atau karena adanya insiden yang menunda proses pemeriksaan. Nah, selanjutnya adalah putusan akhir. Putusan akhir ini terdiri dari 5 putusan. Pertama, deklaratoir. Deklaratoir ini adalah menetapkan keadaan hukum, misalnya status ahli waris. Kedua, konstitutif. Konstitutif di sini adalah putusan untuk mengubah atau menghapus keadaan hukum, misalnya perceraian. Yang ketiga adalah kondemnatoir. Kondemnatoir ini adalah untuk menghukum para pihak yang kalah dalam sidang dan untuk melakukan sesuatu. Keempat adalah kontradiktoir. Kontradiktoir di sini adalah putusan yang dijatuhkan ketika pihak tergugat pernah menghadiri namun tidak melanjutkan sidang. Yang terakhir adalah perteks. Perteks di sini putusan yang dijatuhkan ketika tergugat hadir dalam persidangan. Perkenalkan, nama saya Lidia Sofia. Di sini saya akan menyebutkan apa saja dalam isi keputusan hakim. Keputusan hakim memuat beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, kepala putusan wajib membuat kalimat demi keadilan berdasarkan keputusan yang Maha Esa. Yang kedua, nomor register perkara. Yang ketiga, nama pengadilan. Yang keempat, identitas para pihak. Yang kelima, duduk perkara, gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan selanjutnya nomor 6, pertimbangan hukum, analisis hakim terhadap bukti dan fakta untuk menarik kesimpulan. Yang ketujuh, amar putusan, iti putusan yang berisi mengadili, mengabulkan atau menolak gugatan, status sita, dan biaya perkara. Selanjutnya nomor 8, tanggal musyawarah dan tanggal pembacaan. Yang ke-9, kehadiran para pihak saat putusan dibacakan. Yang ke-10, tanda tangan hukum dan penitaran. Perkenalkan, nama saya Rauda. Di sini saya akan melakukan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang kekuatan keputusan hakim. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki 3 kekuatan. Yang pertama itu ada kekuatan mengikat, yaitu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap tidak bisa diganggu-gugat. Artinya sudah tertutup kesempatan upaya hukum biasa untuk melawan
putusan itu karena batas waktu yang telah diberikan undang-undang sudah lampau. Kedua, ada kekuatan pembuktian, yaitu putusan hakim yang telah memiliki hukum yang tetap bisa digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara. Karena keputusan hakim itu membentuk hukum in concreto, yaitu ketika peristiwa dianggap benar, maka hukum itu dianggap sempurna. Dan yang ketiga, ada kekuatan eksekutorial, yaitu putusan hakim yang telah memperoleh hukum yang tetap, memperoleh hukum yang pasti. Dengan demikian kekuatan hukum tetap dilaksanakan. Maka nama saya Nur Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses musyawarah hakim. Musyawarah hakim dilakukan secara rahasia dan hanya dihadiri oleh ketua majelis serta panitera pengganti. Urutan penyampaian pendapat dimulai dari hakim anggota 2, hakim anggota 1, serta yang terakhir ketua majelis. Putusan diupayakan bulat. Apabila terjadi sebuah kesalahan atau perbedaan akan dibawa ke sidang pleno. Konsep putusan harus selesai sebelum pembacaan. Putusan sah ketika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.